那你又排名第几啊？王猛手里的剑专破他人兵器。哎呀，3代！这手下败将，我一个！我可不觉得我会败。老子居然自投罗网，自己找死，3000尺！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-20. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chinan telah mengonsumsi pil pemberian dari senior Baihe sebelumnya. Yang dimana hal tersebut membuat peningkatan kekuatannya Chinan dan juga membuat Chinan memiliki teknik mata dewa, yaitu membuat penglihatan Chinan jauh lebih tajam daripada sebelumnya dan juga ia dapat melihat pondasi kultivasi seseorang. Sedangkan untuk Molly dan juga Zixiao, mereka berdua telah membuat rencana jahat kepada Chinan untuk kompetisi Fetiane karena mereka berniat untuk membuat aliansi murid yang membenci Chinan agar Chinan diincar pada kompetisi Fetiane. Dan pada acara kompetisi itu mereka berhasil karena di sana mereka telah membuat orang-orang membenci Chinan. Bahkan sampai para tetua juga ikut membenci Chinan karena Chinan yang telah dituduh melakukan tindakan kecurangan kepada Zixiao yang membuat Zixiao tidak bisa masuk kembali ke aula kungfu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chinan yang berada di kepungan dari para peserta sebelumnya karena kemarin terjadi keributan antara Chinan dan juga mereka. Namun di saat itu penetua pengawas mengajak kepada semua penetua untuk bersiap-siap mengaktifkan teleportasi array karena mereka akan memulai kompetisi Fetian. Setelah teleportasi array terbuka, mereka semua pun secara perlahan mulai dipindahkan ke tempat ujian. Dan sebelum Zixiao berpisah dengan Chinan, Zixiao mengatakan kepada Chinan bahwasanya ia tidak sabaran untuk melihat bagaimana kemampuan Chinan. Setelah itu pun Zixiao pergi duluan dengan menggunakan gerbang teleportasi tersebut. Dan tidak lama kemudian Chinan juga ikut menyusul mengikuti teleportasi array berpindah tempat ke tempat dari ujian Fetian. Tetapi para penetua pengawas yang melihat kesombongan Chinan sebelumnya membuat mereka sedikit jengkel karena Chinan tidak mengetahui posisinya, tidak mengetahui seberapa tingginya langit. Singkat cerita, Chinan pun telah sampai di Pulau Fetiane, yaitu tempat dari ujian kali ini. Tetapi setibanya Chinan di pulau tersebut, tiba-tiba saja Chinan mendapatkan serangan dari monster macan yang menghuni Pulau Fetiane. Untungnya Chinan bisa mengalahkan macan tersebut menggunakan tebasan pedangnya, membuat macan itu langsung kehilangan nyawanya. Tetapi dengan adanya macan ini membuat Chinan sadar bahwasanya keberadaan dirinya di Pulau Fetiane ini tidak hanya berhadapan melawan para manusia tetapi juga dengan para monster. Chinan pun mencoba untuk menggunakan kekuatan mata dewanya melihat area sekitar. Dan setelah Chinan melihat area sekitar, Chinan pun menemukan keberadaan dari bunga dan juga kayu golem. Yang artinya banyak sekali makhluk hidup bumi dan langit yang meninggali Pulau Fetian ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chinan menemukan keberadaan dari bunga api ungu. Hal ini pun membuat Chinan dengan bersemangat pergi ke tempat dari bunga api ungu untuk mengambilnya. Tetapi di saat itu Chinan justru bertemu dengan Li Chao kembali. Li Chao juga merasa cukup senang bisa bertemu dengan Chinan karena dirinya memang mengincar Chinan dari awal. Dan juga Li Chao berterima kasih kepada Chinan karena telah menuntun dirinya ke tempat dari bunga api ungu yang akan ia ambil. Tetapi Chinan merespon terserah saja perkataan dari Li Chao karena pada akhirnya mereka berdua akan bertarung dan Chinan mengajak kepada Li Chao untuk segera ke masalah inti yaitu bertarung. Li Chao pun merasa jengkel dengan sikap sombongnya Chinan lalu ia pun langsung maju menyerang Chinan. Untungnya Chinan mampu menghindari serangan dari Li Chao dan juga dengan pergerakan cepatnya Chinan membuat Li Chao pun tidak bisa membaca pergerakan Chinan. Bahkan ia juga mendapatkan pukulan dari Chinan. Li Chao menggunakan serangan apinya tetapi Chinan dapat menebasnya menggunakan pedangnya yang justru membuat Li Chao terkena serangan apinya sendiri yang membuatnya terpental. Li Chao juga sangat kaget karena ia nggak menyangka bahwasanya Chinan telah menguasai teknik dari
niatan pedang. Setelah itu pun Li Chao berniat untuk kabur dari sana menggunakan teknik 36 strateginya. Tetapi Qinan tidak membiarkan hal tersebut dengan Qinan menggunakan teknik pedangnya, dan lalu Qinan juga membuat portal yang banyak membuat Li Chao pun sangat khawatir karena ia takut Qinan akan mengeluarkan pedangnya dari semua portal tersebut. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Li Chao tidak terjadi karena Qinan hanya mengeluarkan satu pedangnya saja dan ia tusukkan ke arah dari lubang beholnya Li Chao. Membuat Li Chao pun berteriak kesakitan dan ia pun kabur dari sana. Dan Qinan ternyata tidak ingin menewaskan Li Chao, ia pun membiarkan Li Chao kabur. Setelah bertarung melawan Li Chao, Qinan pun kembali ke tempat dari bunga api ungunya mengambil bunga api ungu tersebut. Dan di sini Qinan berpikir apakah bunga api ungu ini dapat membantu dirinya melakukan penerobosan. Namun di saat itu tiba-tiba saja Xiaoleng datang ke tempatnya Qinan mengatakan pendapatnya bahwasanya jikapun Qinan bisa melakukan penerobosan menggunakan api ungu itu, tetapi Qinan tetap tidak akan bisa untuk berhadapan melawan para master yang mengincar Qinan. Qinan yang mendengar itu merasa jengkel kepada Xiaoleng, tetapi Qinan tidak terlalu memperdulikannya karena Qinan yang berniat pergi dari sana. Namun Xiaoleng menghentikan Qinan mengatakan bahwasanya ia ingin mengajak Qinan untuk melakukan kerjasama. Dan juga Xiaoleng menunjukkan sebuah peta kepada Qinan yang dimana peta tersebut merupakan peta yang akan menunjukkan kepada mereka lokasi dari token naga. Peta itu didapatkan oleh Xiaoleng karena pemberian dari Li Chu. Xiaoleng juga memberitahu kepada Qinan bahwasanya peta ini sendiri terbagi menjadi 10 peta, dan jika mereka bisa menyatukan ke 10 peta tersebut maka mereka akan bisa menemukan lokasi dari keberadaan token naga sampai 20 buah. Qinan pun bertanya kepada Xiaoleng kenapa Xiaoleng memberitahu informasi seperti ini kepada dirinya. Lebih baik informasi seperti ini diketahui oleh dirinya sendiri. Xiaoleng memberikan pujiannya kepada Qinan karena Qinan sebelumnya yang telah berhasil mengalahkan Li Qiuyu. Hal tersebutlah yang membuat Xiaoleng penasaran dengan kekuatan niatan pedang yang dimiliki oleh Qinan. Dan Xiaoleng ingin mengajak kepada Qinan untuk melakukan kerjasama. Setelah itu Qinan pun melakukan kultivasi pelatihan, dengan di sini Qinan juga mendengar cerita dari Xiaoleng yang dimana Xiaoleng memberitahu kepada Qinan bahwasannya peta harta karunnya telah diambil oleh para rombongannya Wang Meng. Dan Xiaoleng ingin melakukan kerjasama kepada Qinan untuk mengambil peta baru tersebut. Dan di saat itu Qinan juga telah berhasil melakukan terobosan ranah, yaitu ke ranah dari body tempering tingkatan ke-6. Qinan pun bertanya peringkat berapa yang dimiliki oleh Wang Meng. Xiaoleng memberitahu bahwasannya peringkat mereka memiliki peringkatan ke-10. Qinan pun sedikit meremehkan Xiaoleng karena sepertinya Xiaoleng juga tidak akan mampu untuk mengalahkan Wang Meng. Namun Xiaoleng memberitahu kalau dirinya memiliki sebuah rencana, karena Wang Meng sendiri memiliki sebuah senjata yang dapat menghancurkan pedang orang lain. Dan Xiaoleng membutuhkan bantuan penyerangan belakang yang dapat dilakukan oleh Qinan menggunakan teknik niatan pedangnya. 那你又排名第几啊？王猛手里的剪砖炮他人兵器。 Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Wang Meng sekarang dan juga kedua bawahannya yang sekarang mereka sedang mengalahkan monster beruang untuk mengambil token naga yang berada di sana. Sampai pada akhirnya mereka bisa mengalahkan monster beruang dan mereka mengambil token naga tersebut. Wang Meng merasa sangat puas mendapatkan token naga ini karena mereka bisa mendapatkan token naga berkat dari peta yang dimiliki oleh Xiaoleng. Wang Meng juga merendahkan Xiaoleng karena sikap angkuhnya Xiaoleng yang tidak mau melakukan kerjasama, yang justru membuat Xiaoleng dapat dengan mudah dirampok oleh mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Xiaoleng datang lagi ke tempat mereka dengan menyerang ke arah mereka. Hal ini pun membuat Wang Meng kesal kepada Xiaoleng dan terjadilah pertarungan antara Xiaoleng dan juga Wang Meng. Tetapi di tengah pertarungan mereka tiba-tiba saja Qinan ikut campur dalam permasalahan mereka. 3打，这手下败将，我一个。 Yang hal ini tidak sesuai dengan rencananya Xiaoleng sebelumnya karena Xiaoleng yang meminta kepada Qinan untuk menyerang dari belakang. Wang Meng yang melihat ini tertawa dengan puas karena ternyata Xiaoleng yang telah membuat kerjasama dengan orang sampah seperti Qinan. Qinan menyuruh kepada Xiaoleng untuk menyerahkan pertempuran ini kepada dirinya sendirian. Mendengar itu pun membuat Wang Meng merasa jengkel dengan sikap sombongnya Qinan, dan ia pun dengan segera menggunakan kekuatannya, yaitu dengan ia memanggil dua pedang. 我可不觉得我会败。老子居然自投罗网，自己找死！
三千尺。 Dan setelah itu pun ia maju menyerang Chinan, tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-30 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 那你又排名第几啊？王猛手里的捡砖炮他人兵器。对呀，3代。这手下败将，我一个。我可不觉得我会败。老子居然自投罗网，自己找死，3000尺。